Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, peserta diklat pelatihan Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu, selamat datang ya di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar berbagi bersama tentang bagaimana cara penggunaan fitur-fitur yang ada pada salah satu aplikasi Google Workspace for Education, yaitu kalender. Nah, seperti dengan kalender biasanya Bapak dan Ibu, bahwa di dalam aplikasi kalender ini kita bisa, membuat jadwal, kemudian membuat meeting, membuat janji dengan rekan-rekan guru kita, dan juga memberikan notifikasi, pertemuan-pertemuan dengan siswa dan juga rekan-rekan guru kita. Nah, Bapak Ibu, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu halaman aplikasi Google Classroom. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik kalender ya, kalender.google.com. Oke, jika sudah, pastikan Bapak Ibu login dengan akun di mana Bapak Ibu ingin membuat jadwal, kalender, atau pertemuan-pertemuan yang lainnya ya. Nah, cara mengganti akun tinggal klik profil ya, profil Bapak Ibu, kemudian klik di akun yang ingin Bapak Ibu setting kalendernya. Oke, jika sudah, mohon maaf ya Ibu, agak berisik di belakang ya, ada yang bekerja. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita membuat kalender yang baru Bapak dan Ibu? Nah, saya akan coba lihat di tryout ya, praktek di sini. Nah, diminta untuk membuat kalender akademik, misalkan bernama Revo. Berarti Bapak Ibu tinggal melihat panel sebelah kiri ya, panel sebelah kiri. Kalau untuk membuat kalender, silahkan klik Add Other Calendar. Nah, silahkan diklik Create New Calendar ya. Jangan create yang ini, karena ini untuk membuat jadwal ya Bapak Ibu. Nah, pilih yang sebelah Other Calendar atau kalender lain ya, yang berbahasa Indonesia. Tinggal klik kalender baru. Nah, silahkan diberikan nama, misalkan diminta Revo ya Revo ya. Nah, ini saya tuliskan misalnya Revo, karena saya sudah punya kalender dengan nama Revo, jadi saya berikan 1 begitu ya. Nah, untuk GMT-nya sudah tersetting waktu Indonesia bagian Barat, owner, dan organization. Kita klik Create Calendar. Oke, silahkan kembali. Kok nggak kelihatan kalender baru saya? Silahkan Bapak Ibu kembali saja. Nah, kita scroll kulik ke bawah. Nah, sudah muncul ya, ini Revo. Nah, ini kemarin saya sudah membuat yang Revo. Jadi, yang Revo-nya saya tadi buat yang Revo 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah warna ya. Cara mengubah warnanya silahkan bisa diklik titik tiganya, kemudian bisa Bapak Ibu sesuaikan warnanya ya, supaya bisa membedakan antara kalender satu dengan kalender lainnya. Dan ini juga terintegrasi dengan Google Classroom, di mana kalau Bapak Ibu membuat kelas di dalam Classroom Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bergabung dengan kelas di Classroom Bapak Ibu, maka akan muncul juga di kalendernya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagaimana cara membuat kalender baru Bapak dan Ibu. Begitu. Oke. Jika sudah, yang kedua adalah bagaimana cara kita berbagi, berkolaborasi dengan kalender kita. Ya, misalkan kita ingin mengundang atau kita ingin mencari jadwal teman kita. Apakah teman kita luang ketika kita membuat suatu pertemuan pada hari yang sudah kita tentukan ya. Caranya Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal klik titik 3 pada kalender yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini saya contohkan dengan Revo ya. Jadi
klik titik 3, kemudian setting and sharing. Nah, lalu gulir ke bawah Bapak dan Ibu ya. Silakan gulir ke bawah sampai menemukan tentang share with specific people atau bagikan dengan orang-orang tertentu ya. Oke, di sini sudah ada pemilik kalendernya saya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan rekan untuk bisa melihat kalender kita, tinggal klik add people saja. Misalkan saya di sini tambahkan teman saya. Nah, misalnya saya tambahkan 2 teman ya, Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai kebutuhan ya, siapa yang akan diminta. Kemudian kita setting si all event detail di sini ya, supaya rekan kita juga bisa melihat detail dari event yang akan kita buat. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya, si event detail. Lalu klik send. Nah, seperti ini tampilannya. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita membuat event. Jadi kalender ini tidak hanya sekedar seperti penanggalan yang hanya menunjukkan tanggal, menunjukkan bulan, tahun ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa membuat acara ya yang dia juga bisa kita kirimkan ke rekan kita ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan rekan kita. Nah, caranya Bapak Ibu untuk membuat event ya, klik create atau buat baru ya mungkin yang berbahasa Indonesia ya. Silakan klik create. Oke, akan muncul box baru ya, kotak baru. Silakan diisi judulnya. Judulnya apa ya Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Misalnya persiapan belajar Google. Misalkan Bapak Ibu ya, sifatnya adalah event. Kemudian kita setting misalkan pada bulan ini sesuai kebutuhan misalkan Oktober 2021 ya. Misalkan tanggal 20 Oktober. Kemudian kita juga bisa setting waktunya. Misalkan pukul 1 siang. Ini pukul 1 siang. Nah, kalau secara otomatis akan mendeteksi 1 jam Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih lama, bisa dipilih lagi, misalkan 2 jam. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pilihan all day itu berarti kegiatan ini bisa diakses tiap hari. Nah, kalau does not repeat itu berarti hanya hari itu saja ya kegiatannya. Nah, ini bisa disesuaikan, ada bisa per bulan ataupun per tahun Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tambahkan teman yang akan kita misalkan apakah tanggal sekian beliau itu longgar atau tidak ya Bapak dan Ibu. Itu tinggal masukkan saja teman yang akan kita hubungi. Nah, misalkan saya tambahkan 1 atau 2 teman ya. Oke, seperti ini. Ini kita pastikan bisa melihat kalendernya ya, show. Kita bisa melihat kalender sana juga apakah longgar pada hari itu. Nah, kemudian klik find time. Nanti untuk diskusi lah ya Bapak Ibu untuk mendiskusikan apakah tanggal 20 Oktober
nanti jam sekian longgar begitu. Itu untuk find time. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan lokasi juga. Misalkan pertemuannya dilakukan di Surakarta. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa misalkan ingin mengadakan rapat, itu kan biasanya ada materi-materinya ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk menambahkan materi, materi itu kan lebih bagus kalau disiapkan sebelum rapat misalkan ya. Jadi ketika rapat berjalan, peserta rapat itu sudah paham, sudah mengerti tentang rapat ini tentang apa, begitu kan. Jadi bisa menambahkan, file ya di sini. Di attachment atau lampiran. Nanti bisa dari drive ya, bisa dari drive, bisa dari upload juga, di-upload dari lokal juga bisa. Nah, misalkan ini saya unggah ya, misalkan dari lokal komputer. Misalkan, kalau mau unggah dari drive juga tidak apa-apa, misalkan saja Bapak Ibu. Jadi ambil file biasanya datanya PDF ya biasanya ya. Coba saya tanya. Nah, misalkan ini undangan pengimbasan. Nah, jika sudah, tinggal unggah saja atau upload. Nah, jadi filenya sudah terlampir Bapak dan Ibu. Di sini add description juga boleh ya dituliskan. Kemudian ini nanti silahkan dimasukkan kalendernya di Revo. Jadi nanti yang orang-orang yang sudah kita tambahkan di kalender ini nanti akan masuk ke kalendernya juga Bapak Ibu ya. Kemudian untuk apa namanya, status ini boleh dituliskan free atau sibuk ya. Kemudian default saja visibilitasnya. Nah, add notification nanti apakah Bapak Ibu ingin memberikan notifikasi kegiatan ya, kegiatannya. Bisa diberikan 10 menit before ini, jadi sebelum atau 10 menit sebelum acara, nanti bisa itu Bapak Ibu, ada email ya, ada notifikasi. Seperti itu. Atau bisa add notification lagi ya. Nah, ini untuk settingan awal ketika kita membuat Vicon ya, atau menjadwalkan pertemuan. Kita klik save dulu. Oh, sebentar. Kita klik save. Send. Ini ada warning di luar organisasi ya. Kita klik invite eksternal supaya karena email SMA belajar, SMK belajar, SD belajar itu masuk di luar organisasi. Jadi kita klik invite external organization. Nah, Bapak Ibu, jika misalkan ingin mengedit kalender yang sudah kita buat atau event yang sudah kita buat, Bapak Ibu tinggal tadi mencari itu ya, event yang kita buat tadi. Nah, tadi yang ini ya, 1 PM persiapan belajar Google. Jadi di kalendernya, di sini kan ada settingan ya Bapak Ibu ya, ada bulan, ada hari, ada tahun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau per minggu seperti ini visualisasinya. Kita buat per bulan saja. Nah, tadi kan Bapak Ibu membuat kalender yang ini jam 1 persiapan belajar Google ya. Kita klik.
Lalu kita pilih edit event Bapak Ibu ya. Kita pilih edit event. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan yang lebih luas. Di sini ada 3 tamu, yaitu saya dan 2 teman saya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengedit waktunya ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan notifikasi? Tadi di awal kan notifikasi hanya notifikasi waktu ya, 10 menit sebelum event. Nah, kita juga bisa mengirim notifikasi ke email. Caranya adalah klik ini, notification, dan kita klik add dulu ya. Kita klik add email. Nah, kemudian kita berikan 1 jam ya. 1 jam sebelum acara. Nah, kita sudah menambahkan 2 notifikasi di waktu dan di email. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi, untuk kalender ini bisa diedit ya. Kita klik save atau simpan. Oke Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan kalender dari event lain yang sudah ada pada Google Calendar ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya hobi tertentu ya, jadi ingin mengikuti kalender kegiatan dari acara lain ya, yang ini sifatnya memang mengglobal. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kalender yang sudah tersedia. Silahkan klik other calendar tambah. Kemudian silahkan klik browse calendars of interest ya. Jadi baris ketiga dari atas ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi klik plus di other calendar. Kemudian browse calendars of interest. Kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja kalender yang ingin Bapak Ibu tambahkan ya di dalam Google Calendar Bapak Ibu. Misalkan untuk yang berhobi olahraga, nanti bisa dicari ya di sini ya. Misalkan Bapak Ibu hobi sepak bola nih, suka dengan sepak bola ya, silahkan cari di football. Klik panah ke bawah. Nah, bisa tambahkan misalkan National Football League. Nah, di sini ada banyak sekali ya kalender-kalendernya. Tinggal tambahkan saja, misalkan saya ingin Arizona ya. Arizona ya, tinggal diklik saja. Arizona, begitu. Kalau ingin menambahkan lainnya juga bisa. Tinggal dicentang saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, untuk menambahkan kalender yang menarik ya, kalender yang dari luar yang sudah ada. Nah, kita kembali ke halaman kalender kita Bapak dan Ibu, kita cek. Ternyata sudah muncul ya tadi kalender of interest-nya ya, AFC All Pros dan Arizona Cardinals. Nah, begitu Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengatur pertemuan, mengatur jadwal dengan Google Calendar. Dan Google Calendar ini juga bisa terintegrasi juga dengan Google Meet Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa tadi menambahkan link pertemuan ya. Ini tambahan saja. Oke, kita klik edit. Nah, kita tinggal join-nya di sini. Ini sudah tergenerate ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu untuk pengaturan kalender atau Google Calendar. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.